Saudara, jaringan komunikasi di Jepang menggelar forum bisnis untuk menunjukkan teknologi terbaik mereka. Teknologi teratas ini termasuk avatar kecerdasan buatan dan robot. NTT Communication, sebuah perusahaan komunikasi di Jepang, menggelar forum bisnis dengan tema DX Theme Park atau Taman Hiburan Transformasi Digital. NTT Communications ingin menunjukkan teknologi terbaiknya, yakni IoT, Internet of Things, jaringan 5G, robot, dan Artificial Intelligence Avatar. Berbagai teknologi teratas menyarankan perubahan dinamis kehidupan sosial di masa depan. Dan pihak NTT Communications menyatakan akan menghubungkan masing-masing teknologi canggihnya. 一人お一人の課題に寄り添いながらですね、私ども ICT を活用してより大きなものにつなげていく、特にアフターコロナ、この中でさらにもう一度つなぎ直すと、こういう活動をつなげてまいります。つなげビジネス、ドコモビジネスはサステナブルな社会を皆さんとご一緒に目指してまいります。グローバルビジネスについてはネットワークから、IoT などをですね展開をしているところでございます。グローバルでの実績をしっかり積んでですね、つなぐ先は国内だけじゃなくてグローバルにもどんどん広げてまいりたいというふうに思っております。Salah satu penampilan utama dalam forum bisnis tersebut adalah Robico. Ini adalah campuran dari robot, mobilitas, dan kontrol. Dengan asumsi kekurangan tenaga kerja dan penuaan masyarakat di masa depan, NTT Communications mengembangkan operasi robot untuk pengiriman paket, pengamanan, dan manajemen fasilitas. Dan layanan pelanggan oleh Artificial Intelligence Avatar adalah teknologi yang jadi andalan NTT Communication. Lebih dari sosok avatar yang bicara. Namun avatar ini bisa berbicara dengan mempertimbangkan perasaan pelanggan, kebutuhan dasar pelanggan, dan persiapan pengetahuan. としては話した言葉から感情を認識するっていうところまでも技術としてはできているので、今後そこをデモの中に組み込んでいきたいと思ってます。例えば困っている人に対してどういう言葉で返したらいいんだろうとか、急いでいる人にどういう言葉でどれぐらいの言葉で返したらいいんだろうみたいなところをですね、そこをうまく生成 AI を活用することで、状況に合わせた応対を自動で生成できるというところで生成 AI の価値も発揮されると思いますし、よりこのシステムとしての価値も高まると考えています。Menggabungkan teknologi canggih, NTT Communications akan mengembangkan kehidupan sosial masa depan yang belum terduga dan dipastikan tetap melindungi data konsumen dan memuaskan bagi manusia. Masih dari Jepang, saudara, pemerintah metropolitan Tokyo menggelar kegiatan plogging atau berolahraga sambil menjaga lingkungan. Kegiatan ini bertujuan mengajak warga untuk semakin peduli dan secara sukarela membersihkan lingkungan dari sampah plastik sekali pakai. Tokyo bersih, Jepang bersih, dan aksi pungut sampah oleh penonton di stadion olahraga sangat populer di seluruh dunia. Untuk mengkampanyekan kebiasaan ini, pemerintah metropolitan Tokyo mengadakan acara peduli lingkungan secara rutin. Acara itu diberi nama plogging, berasal dari istilah Swedia plocka upp yang berarti mengambil dan jogging atau berlari pelan. Jadi, plogging adalah kegiatan berolahraga sambil menjaga lingkungan. Pada bulan Oktober, di sekitar Sungai Sumida, Tokyo, diadakan plogging, memungut sampah, dan jogging. Pada musim gugur di pinggir Skytree, menara tertinggi di dunia, pepohonan berwarna kuning dan merah. Sungguh pemandangan yang sangat indah. Tapi di lapangan ada beberapa sampah. Pemerintah metropolitan Tokyo mengadakan plogging untuk mewujudkan Tokyo bersih. Acara ini diikuti warga termasuk anak-anak. Mereka bersemangat memungut sampah dan mengumpulkannya ke dalam kantong sesuai dengan kategori, yaitu mudah terbakar, tidak mudah terbakar, plastik, dan kaleng. Melalui kegiatan ini, para peserta saling berbagi rasa kekeluargaan dan pentingnya kontribusi sosial. プロギングは走りながらゴミを拾うフィットネスです。フィットネスとは言ってもかなり幅広いものでして、朝起きてお散歩ついでにやるようなそんなプロギングから、がっつりと走って拾って行う大会のようなものまでいろんな種類あります。楽しむこと
がプロギングのベースになっていて、でみんなでいつの間にか街がきれいになっている、そんな活動がプロギングとなっています。今日の成果はSampah yang dikumpulkan dipisahkan berdasarkan kategori bahan yang mudah terbakar dan tidak mudah terbakar. 思ってた以上にゴミってたくさん落ちてるなっていうのを改めて知ったので、今回を機にまたこういう活動に参加できたらいいなと思ってます。やっぱり気にしてみるとここら辺いっぱいゴミがあってやっぱ拾うと気持ちかったですね。缶とか紙とかタバコが多かったかな。本当にゴミを拾うことは大切だと思いました。日本中もうピカピカにしておきますので、ぜひ日本に来ていただいて日本を楽しんでもらえたらなと思います。Ungkapan Tokyo bersih dan Jepang bersih sangat terkenal di dunia. Ini diwujudkan melalui aktivitas sosial warga yang dilakukan secara spontan. Aktivitas menyenangkan dan kegiatan kontributif sosial sangat efektif dalam menciptakan masyarakat yang bersih dan nyaman.